Oke guys, sekarang kita ada di ruangan meeting dari tempat produksi ini guys. Ini namanya Pabrik Garment PT X. Nah, nggak akan saya kasih tahu PT-nya PT apa, CP-nya CP apa. Nggak akan saya kasih tahu karena itu adalah rahasia saya guys. Kalian nggak boleh tahu ini di mana, ini PT apa, nggak boleh tahu. Karena kalau kalian misalkan pengen produksi, nggak bisa langsung ke sini guys. Harus melalui saya, oke? Nah, kebetulan di sini saya sedang bersama dengan ownersnya nih. Ownersnya adalah ini dia si Kang Rizky. Benar kan Kang Rizky? Benar banget. Kang Rizky ini usianya berapa? Saya baru 22 tahun, Bos. 22 tahun. Beda 8 tahun dengan saya guys. Saya lebih tua 8 tahun. Tapi kayaknya mukanya nggak jauh beda. Mukanya nggak jauh beda karena usia apa ya? Mungkin muka saya itu muka anak muda guys. Kalau misalkan teman-teman saya yang sekelas dengan saya, kalau main ke distro atau main ke rumah, kadang orang tuh nyangka, oh itu ada bapak-bapak, itu siapa? Padahal itu teman sekelas saya. Kalau misalkan ngomong dari wajah, kita sama-sama masih muda lah ya. Oke, Kang Rizky, ini di sini produksinya apa aja sih Kang? Di sini tuh ala itu, Bos. Ada kemeja, ada celana, kaos, jaket, bahkan sweater. Oh gitu. Jadi kaos, jaket, sweater. Kebetulan saya di sini juga mau produksinya adalah produk yang belum pernah diproduksi oleh Bucet, tapi diproduksi oleh brand-brand lain, guys. Jadi kalau misalkan untuk kaos, sweater kan Bucet udah produksi dan udah punya tempat produksi sendiri. Tapi khusus item-item yang kekinian, kemarin bawa barang ada celana boxer yang saya sih nyebutnya boxer pantai. Terus ada celana pendek yang bahannya twill, itu terkesan apa ya? Terkesan stylish, bahannya kuat, tebal, tapi santai. Saya senang dengan produk itu. Kebetulan produknya itu saya bawa tadi ada di mobil dan saya juga memang mau produksi di sini. Udah saya bawa labelnya, handtag-nya. Terus apa ya? Label dan handtag lah. Kalau misalkan untuk barcode nanti saya pasang sendiri aja di sana. Oke Kang Rizky, ini kalau misalkan waktu produksi di sini berapa lama sih biasanya? Kalau waktu produksi kita dapat deadline dari brand. Tergantung brand mau produksi berapa lama di kita. Oh, gitu. Tapi di kita ya diusahain cepat. Karena kan dengan kapasitas 150 orang lebih, kita kuat sampai 30.000 per bulan. Per bulan 30.000 pieces. Karena karyawannya ada 150 orang lebih. Wow. Ini adalah tempat produksi yang besar, cukup besar guys untuk kelas distro clothing. Dan kelas distro clothing yang order ke sini pun bukan kelas ini, bukan kelas ecek-ecek, bukan brand-brand yang baru terkenal, bukan brand-brand yang baru setahun 2 tahun. Tapi yang produksi di sini adalah brand-brand besar Bandung guys. Ada merek tertentu yang tidak akan saya sebutkan brandnya apa, produksinya di sini. Kualitasnya bagus dan memang saya juga suka dengan produk itu, makanya saya juga pengen produksi di sini. Dan di sini ini tempatnya gede banget ya Kang? Ya. Dari tahun berapa nih Kang? Kalau pertama dulu ngerintis tuh dari tahun 1996, Bos. Dari tahun 96. Siapa Ya. yang ngerintis tuh? Orang tua saya yang ngerintis. Oh gitu. Asli Bandung. Asli Cianjur kalau orang tua, Bos. Oh asli Cianjur. Kalau si Bos asli Bandung kan? Asli Bandung. Lahir di Saya Bandung. lahir Sama di orang tua Bandung. Cianjur. Tapi lahir di mana? Lahir di Bandung. Oh lahir di Bandung, besar di Bandung guys. Jadi sebagai apa ya? Pokoknya sebagai owner pemilik ini meneruskan hasil kerja keras dari sang ayah yang telah bekerja keras dari tahun 90-an ya nggak? Nah di sini katanya tempat produksinya selain di sini ada tempat Ada dua, Bos. ada 2. Itu produksi apa aja? Kalau di sana ada 2 line. Ada line kemeja sama line celana, itu khusus buat 2 line. Sebentar. Ngomongin soal line, kalau orang produksi itu udah ngerti line itu apa. Tapi ini kan penontonnya dari luar Bandung, dari luar Pulau Jawa, nggak ngerti line itu apaan sih. Nah, line itu apa nih? Line itu tempat produksi, Bos. Jadi ada bagian khusus yang buat menjahit si item itu. Khususnya kayak item celana ya kita diproduksi di line celana. Jadi line celana itu misalkan kayak bagian celana gitu, Bos. Oh, line produksi celana Ya. sebuah garis lurus. Jadi line itu adalah sebuah garis lurus
rangkaian produksi sebuah barang. Jadi misalkan kalau untuk celana dari potong bahan, terus jahit sampai jadi itu satu line, satu line. Oke, jadi satu rangkaian produksi. Kalau misalkan satu rangkaian produksi itu bisa kapasitasnya per hari bisa memproduksi berapa banyak barang? Kalau celana, Khusus celana itu sampai 400 piece per hari. per hari. Wow, 400 pieces per hari sanggup dikerjakan oleh tempat produksi ini. 400 celana guys, dari mulai bahan yang cuma lembaran kayak gitu udah dipotong, dijahit, ditempelin label kayak gitu sampai jadi satu hari 400 pieces, luar biasa sekali. Nah ini khusus karyawannya sendiri satu line itu berapa orang sekarang? Tergantung sih ya, tergantung kebutuhan dari masing-masing line. Contohnya kayak line celana ini ada sampai 30 orang. Iya. Line kemeja ada yang 30 sampai lebih. Kalau line sweater? Line sweater itu 24. Wow, satu line produksi sweater ada 24 orang. Kalau kaos, satu line produksi kaos? Ada 20 orang. Ada 20 orang. Satu line, nah khusus kaos aja nih ya. Karena di Bursit ini yang paling laris itu kan kaos nih. Satu line produksi kaos bisa menghasilkan berapa pieces kaos per hari? 500 pieces per hari, satu line produksi aja. Wow, tapi itu satu motif ya. Kalau misalkan satu motif semua, kalau misalkan 500 pieces nggak bisa beda-beda motif. Kalau misalkan motifnya sama semua, misalkan ada yang bikin, anggaplah sebuah perusahaan besar di Jakarta, pabrik besar di Jakarta, misalkan karyawannya ada ribuan orang, butuh mau memproduksi seragam untuk karyawannya, misalkan 2.000 karyawan dengan kapasitas produksi 500 pieces per hari, seragam itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu 4 hari kerja, betul ya? Betul. Nah kayak gitu guys, jadi pekerjaannya cepat banget. Ya itulah kalau misalkan namanya produksi, apalagi udah ini kategorinya udah massal, sistemnya udah ada, itu akan cepat. Beda dengan kelas-kelas produksi yang selalu ditawarkan di Facebook, di Instagram, terus orangnya nggak jelas. Mungkin ya memang usaha kecil, kadang juga itu malah bikin lama. Ya. Dulu saya pernah ditipu sama orang, bisa katanya punya konveksi, bisa memproduksi kaos. Saya memproduksi 12 motif kaos aja 3 bulan. Gitu. Ternyata pas saya cari konveksinya nggak ada. Saya cari orangnya selalu ngumpet dan akhirnya saya ancam-ancam lapor ke polisi. 3 bulan kemudian ada barangnya. Aduh. Makanya kalau untuk produksi itu harus hati-hati, harus ke tempat produksi yang baik dan benar, seperti tempat produksi yang selalu saya datangin. Dan kalian kalau misalkan mau produksi pun nggak bisa datang ke situ langsung, harus melalui saya guys, karena ini adalah barang jualan saya. Oke, Kang, di sini nih untuk karyawan kan, karyawan produksinya memang ada 150 orang. Iya. Kalau untuk staffnya sendiri ada nggak di sini? Ada staffnya. Staffnya ada berapa orang? Di admin ada 4. Admin ada 4. Kepala produksinya kita ada tiap line ada 4. Ini tiap line ada 4 itu maksudnya kepala regunya? Iya, jokernya. Kalau di sini joker, Bos. Oh, joker. Kalau di pabrik lain ada karo, kepala regu. Ada juga di pabrik lain tuh sebutannya yang kayak gitu teh apa ya? Leader lah. Leader. Nah, kalau di sini namanya joker. Lucu juga ini joker. Nah, ini di sini udah ada berapa brand sih yang bikin? Di sini udah ada, kalau brand clothingan di sini udah ada 5 brand. 5 brand. Nggak akan saya sebutkan. Nggak akan saya sebutkan. Tapi itu privacy ya guys. Nah, tapi terus ada juga nih selain brand, ada juga sebuah pondok pesantren terbesar yang kiainya juga terkenal bikin apa, jaket di sini? Bikin jaket di sini. Tahu nggak kiainya siapa? Kalau ini bisa kita sebutkan ya. Bisa kita sebutkan. Ini nama kiainya adalah AA Gim guys. Bayangin AA Gim, pesantrennya besar, jemaahnya banyak, bikin jaketnya di sini guys. Ini berarti ini udah terpercaya banget. Makanya saya juga mau bikin untuk awal-awal sih, sekarang mau bikin celana boxer pantai sama celana twill yang pendek. Itu namanya apa sih di brand lain sebutin? Sama boxer, cuman beda bahan aja, Bos.
Oh, Boxer mungkin quill. boxer quill sama boxer. Boxer Kalau kalau saya boxer pakai nyebutnya, kalau Iya. si Akan nyebutnya apa? boxer aja. Boxer aja. Iya, karena beda kan. Oh jadi nanti sih di kedepannya Bullshit bakalan ada 3 jenis boxer guys. Pertama boxer kain biasa yang bahannya kain kaos. Yang kedua boxer yang bahannya apa sih, taslan atau Mayer. Mayer. Bahannya mayer. Yang mayer itu yang kayak parasit ya guys. Kayak enggak kayak taslan, pokoknya kayak parasit. Kayak boxer yang dijual di Quicksilver, terus apa lagi sih? Yang brand-brand surfingan tuh ada Quicksilver, ada Juicematic, terus Billabong, Volcom, nah yang kayak gitu-gitu mau bikin boxer yang kayak gitu juga. Terus ada satu lagi boxer twill yang bahannya kayak bahan chinos. Jadi itu boxer, yang satu boxer buat ke pantai, yang bahan tadi. Yang satu boxer buat di rumah atau buat dipakai celana dalam yang biasa dijual oleh Bullshit. Dan satu lagi boxer yang bahan twill itu bisa dipakai santai di rumah atau dipakai ke kafe bisa, atau dipakai nongkrong di mall juga bisa kalau boxer yang bahannya twill ya bos ya. Nah, kayak gitu. Oke bos, kayaknya ini kita udah selesai di sini. Ngobrol-ngobrolnya juga udah, kita meetingnya sampai di sini. Terus untuk hasil meeting dan hasil kunjungan saya ke sini itu, dan hasil kunjungan saya ke sini itu adalah sebuah apa ya, sebuah transaksi. Jadi ini adalah apa? Ini ada invoice ya, invoice khusus production Bullshit yang akan diproduksi di tempat produksi ini. Oke, paling gitu aja, bos. Kalau gitu saya mau pamit pulang dulu ya, karena ini udah siang juga. Saya masih ada rencana ke tempat lain mau beli gantungan, soalnya hanger pesanan konsumen. Yang ini yang apa namanya? Yang udah pesan, udah transfer, tinggal dibeli gantungnya, dibawa ke distro, udah gitu dikirim. Jadi saya mau pamit pulang. Siap. Oke bos, makasih ya, ini udah disambut saya kesini, udah di ini juga, udah ditunjukin semua hasil produksi dari tempat produksi ini. Ya saya mengucapkan banyak terima kasih. Siap, bos. terima kasih juga buat kunjungannya dari Bullshit. Ya semoga barangnya cepat selesai dan hasilnya memuaskan. Ya bos. Ya. Oke. Oke. Ini nih jalan keluar ya, jalan keluar. Tapi saya lihat ini nih, kayaknya saya belum masuk ke sini guys. Ini di kantornya. Assalamualaikum. Oh, boleh. Oke guys, ini iya sampai santai. Jadi ini adalah tempat apanya tuh ini teh? Ini lebih ke office-nya Pak, sebelumnya buat admin. Oh gitu, jadi ini lebih ke office-nya ya guys. Jadi kalau misalkan kamu datang ke sini, di sini bisa duduk di sini. Dan ini adalah hasil produksinya ya. Iya, sampel. Sampel. Oh ada aquarium juga. Buat menambah ketenangan. Ya teh, mangga teh. Iya, mangga. Dah. Mau berapa kita? Ya, maksudnya memang jalan utamanya itu ya. Kita apa gitu? Kita pulang lah. Oke guys, sekarang saya mau pulang nih, tapi berhubung ini udah jam 12:30, tadi udah azan juga. Ada baiknya kita sebelum pergi sholat dulu aja ya, biar tenang, biar jongjon guys, jadi nggak diburu-buru waktu. Ya udah, segitu aja vlog kita hari ini tentang kunjungan kita ke tempat produksi yang apa ya, akan mengerjakan produksian celana boxer twill dan celana boxer yang bahannya Mayer. Jangan lupa like video ini, komentar positif di videonya, subscribe juga channelnya. Dan kalau kalian membutuhkan jasa produksi apapun, kaos, jaket, sweater, apapun, hubungi saya ya di nomor yang ini guys. Jadi fokus saya untuk sekarang ini adalah jual jasa produksian. Kalau menjual produk Bullshit itu adalah tugas-tugasnya para member. Tapi kalau misalkan jasa produksian adalah sebuah jasa yang bulan-bulan ini sedang saya gencarkan marketing. See you next time in next videos. Bye bye.